Shalom. Betul, saya sangat senang sekali, tapi tengah-tengah itu saya gemetar, Pak. Saya senang kepercayaan yang diberikan oleh Mr. Joni, Pendeta Joni pada kesempatan ini. Memang terakhir saya ke sini 20 tahun yang lalu ya. Tahun 2000, 25 tahun lalu. Tahun 2000 terakhir kami yang kebetulan saat juga Mr. Joni belum direndis sebelumnya. Sudah ada ya, oke. Dan terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan pada saya, baik Mr. Joni dan juga majelis serta pengurus yang ada. Dan juga saya mau perkenalkan diri, nama saya Chin Kisen, gitu. Banyak orang bilang, Tan ya, bukan Tan gitu, setan, apalagi setan juga bukan begitu. Nah, saya ini Chin gitu, istilahnya kalau biasanya kalau orang tua yang ngerti, saya pun tidak ngerti bahasa Mandarin begitu. Katanya itu sama dengan marga, yaitu kaisar yang membangun tembok raksasa gitu. Itu Qing katanya, Qing Sewang gitu. Saya sudah punya anak 2, istri cuma 1 begitu. Nah, ini saya senang sekali didampingi oleh istri dan juga anak saya yang kedua, Tadius, dan juga saat ini juga saya senang sekali bisa berkesempatan untuk menghadiri dari pernikahan Josie dan juga Jessie, dan kebetulan di sini juga Margaret dengan Yuda, orang tua daripada Joshua, juga sebagai kakak ipar saya. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Hari ini saya diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan juga suatu tema yang kita akan bersama-sama untuk menyampaikan mujizatnya nyata dalam kesusahan kita. Kalau kita perhatikan tema ini, mungkin enggak, ya susah, menderita ya menderita, enggak ada itu mujizat begitu. Bahkan seringkali yang terjadi kita melihat seseorang sudah jatuh, tertimpa tangga lagi, bahkan sekarang bukan tertimpa tangga, puing-puing pun tertimpa begitu ya. Itu yang terjadi. Bahkan yang kemarin saya melihat suatu berita, mungkin juga kita sudah pernah mendengar, bahkan juga meneliti, kebetulan Pendeta Joni ada di LA begitu ya. Nah, dia itu terjadi khusus di Pacific Palisades itu lebih parah Pak ya. Di sana pasti, ini kenapa nih? Dekat nggak dengan Pendeta Joni? Biasanya jemaat yang peduli itu betul-betul memperhatikan, bahkan ikut mendoakan Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Demikian juga pada saat peristiwa ini kita melihat di sana begitu parah, sehingga akhirnya mereka yang merasakan Tuhan, apakah ini sudah kiamat? Apakah ini hal yang terakhir? Kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita demikian juga. Mana ada mujizat Tuhan di dalamnya begitu. Apakah ini masuk akal? Nah, kalau misal mikir tema ini, Bapak Ibu mikir, mungkin nggak masuk akal nggak? Di tengah-tengah kesusahan kita ada mujizat Tuhan, nyata kita alami. Amin enggak? Sebetulnya amin. Kenapa? Pada saat kita merasakan begitu susah dan merasakan kita tidak kuat lagi, itu menunjukkan masih kuat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang Tuhan ingin nyatakan lebih lanjut lagi. Tetapi bagaimana kita meresponinya? Ini yang sangat-sangat penting sekali kita perhatikan. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kita dari semua ayat ini. Sebetulnya saya mengambil dari Kejadian mulai ke-37 sampai ke-50. Jika Bapak Ibu sekalian di rumah kesempatan nanti baca, jangan baca di sini dulu nanti. Ya, baca dari rumah Kejadian 37 sampai 50 akan terlihat sekali keindahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mengambil 4 ayat dari Kejadian pasal yang ke-39. Firman Tuhan demikian mengatakan,
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dan selanjutnya tatkala Yusuf dicobai, difitnah dan dipenjarakan, ayat 20 katakan demikian. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Satu hal yang begitu kontras sekali kita melihat di sini, Yusuf yang tadinya jelas-jelas menjadi anak kesayangan papanya, tetapi dibenci oleh saudara karena iri hati dan akhirnya menyiksa dia, berusaha untuk membunuh dia. Memang Tuhan nyata sekali dalam kehidupan anaknya, dia menjaga sehingga Yusuf tidak dibunuh. Dan akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Dan ketika dia di Mesir, heran ya, bukan menunjukkan kesusahan-kesusahan, bukan menunjukkan penderitaan-penderitaan begitu sangat parah dialami oleh Yusuf. Tuhan menunjukkan Tuhan menyertai dia. Di sini saya melihat suatu hal yang luar biasa dari firman Tuhan. Apapun terjadi dalam kehidupan kita, sadarlah Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai dan memimpin kita. Tergantung bagaimana kepekaan kita, mau taat nggak suaranya kepada Dia. Ini yang penting. Di dalam tengah-tengah kesusahan Tuhan menyertai, bahkan dikatakan apapun yang selalu dikerjainya, Tuhan membuatnya berhasil. Pada saat membaca firman Tuhan ini, benar Tuhan, saya ingin seperti Yusuf. Sadar Engkau selalu menyertaiku, sehingga aku tidak mengeluh, tidak meninggalkan Engkau dalam kesusahan apapun yang terjadi. Aku tetap setia dan tetap melakukan apa yang harus menjadi tanggung jawabku di dalam dunia ini, dimanapun aku berada. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Biar ini menjadi suatu kerinduan bagi kita semuanya. Betul, Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Nah, saya mendapatkan satu WA dari teman begitu kan ya. Ketika lihat ini, Bapak Ibu tahu nggak ini burung apa? Burung payung bukan? Ternyata saya cari di Google, akhirnya saya ambil lagi gambar yang lain, yang sebelah kanan itu ya, juga saya pikir itu rekaan gitu. Kan sekarang ada AI kan ya, itu gampang sekali membuat apa-apa bisa begitu kan ya. Saya berusaha googling dan melihat ternyata betul ini umbrella big bird, burung payung namanya. Jadi pada saat terjadi hujan, dia akan kembangkan sayapnya, jadikan bentuk payung menaungi anaknya supaya tidak terkena hujan. Nah, hal ini juga saya teringat kepada Mazmur 121 Tuhan pun menaungi kita. Dia kata panasnya matahari tidak menyakiti engkau dan bulan pada waktu malam. Suatu hal yang indah sekali. Tuhan pasti menjaga, melindungi kita. Demikian juga yang saya rasakan dalam kehidupan saya, mujizat Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Puluhan tahun yang lalu saya bersama istri, sekeluarga dan juga teman kita akan berlibur ke puncak begitu. Dalam perjalanan sudah agak malam, itu mau jam 7 ya, jam 7 malam, karena belum sampai-sampai, masih di tol. Jadi mau nggak mau saya lebih cepat jalan begitu. Ambil kanan, cepat jalan. Untungnya Tuhan pakai istri saya. Sen, jangan cepat-cepat pinggir. Untungnya juga saya dengar. Biasanya, pokoknya tenang aja lah.
pokoknya sampai begitu kan ya, itu ya. Nah ini luar biasa, dan saya mendengar akhirnya di apa, kalau nggak salah saya melihat memang udah 100 lebih begitu kilometernya. Jadi dikurangi kecepatan ke pinggir. Pada saat di tengah jalan tol itu yang menuju puncak, ke pinggir tiba-tiba jual katanya. Saya pun kaget, semua kaget, dan mobil itu oleng sedikit langsung ke pinggir, berhenti. Saya cepat-cepat turun melihat apa yang terjadi. Betul, mobil itu berhenti, saya nggak mau mematikan gitu, berhenti di sana dan mati. Ketika saya lihat apa yang terjadi, ban pecah. Bahkan spakbornya itu pun bolong. Saya ketika bicara sama teman, lu gak apa-apa? Enggak. Enggak guling-guling? Enggak. Biasanya kecepatan sekian mungkin masih 90 km per jam jalannya. Itu kalau ban meledak apalagi depan itu pasti terguling-terguling. Pasti celaka. Dan ini pun oleng ke pinggir berhenti. Mengapa bisa demikian? Ada Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang menolong. Luar biasa. Tuhan pun pakai istri untuk mengingatkan. Demikian seringkali di tengah-tengah segala pencobaan, kesusahan, pergumulan hidup kita, Tuhan bisa memakai istri kita, memakai orang lain untuk mengingatkan kita. Ini yang luar biasa. Ada mujizat Tuhan apapun di dalam kehidupan kita. Amin. Inilah yang terjadi, yang kita rasakan. Tuhan sungguh pasti menolong kita setiap anak-anaknya. Jikalau burung memperhatikan, melindungi anaknya, apalagi Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita, pasti menjaga dan pasti melindungi kita semua. Tidak mungkin dia biarkan. Kenapa? Tuhan menunjukkan, aku sudah ciptakan ciptaanku, memiliki satu kesadaran untuk menjaga, melindungi anaknya. Apalagi aku menciptakan kau. Engkau yang kutebus, aku datang ke dalam dunia dan mati untukmu. Pasti menjaga, melindungimu. Inilah satu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan selanjutnya kalau kita melihat kembali tentang Yusuf. Sebetulnya banyak penderitaan yang dia alami. Tetapi dalam penderitaan itu nanti kita akan melihat betul ada mujizat Tuhan di dalam kesusahan demi kesusahan yang dia alami. Pertama-tama kita melihat dia memang dibenci, saudara-saudara sangat iri hati kepada dia. Sangat membenci dia, bahkan berusaha untuk membunuh dia. Tetapi untunglah Tuhan, nyata sekali kuasa Tuhan menjaga, melindungi dia sehingga dia tidak dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Dia dijual. Bayangkan. Seorang anak yang dikasih tentu berasa bangga, senang. Inilah aku yang baik. Dari somebody ketika dia dijual menjadi nobody. Dari seseorang yang dihargai oleh ayahnya, dikasihi oleh ayahnya, menjadi budak yang sama sekali tidak ada nilainya. Bayangkan kalau kita pikirkan diri kita sendiri. Seseorang menjadi seorang yang tidak bernilai sama sekali. Seorang budak yang tidak ada harganya. Seorang budak yang tidak ada nilainya. Bahkan di sana ketika dia bekerja sudah sebaik-baiknya di rumah Potifar, dia digoda oleh si istri, si tante girang gitu. Dan saya percaya sekali, istri daripada Potifar tidak jelek. Apalagi istri pejabat begitu ya, pasti cantik. Seorang anak muda digoda setiap hari. Ketika dia menolak, difitnah dan dipenjarakan. Demi menjaga kesucian hidup, demi menjaga ketaatan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dia dipenjarakan.
Tetapi puji Tuhan dalam Alkitab dikatakan, karena untuk Tuhan dia susah, dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa ini terjadi? Mungkin di dalam hatinya ada pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak mengerti. Tetapi dia lebih menunjukkan imannya, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan ia akan menolong, menyertai dan memberkati dia. Betul-betul kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 37 sampai 39 itu terlihat sekali kejadian demi kejadian. Ketika sudah lebih baik, lebih parah lagi. Ketika sudah lebih baik, lebih parah lagi yang dia alami. Tetapi satu hal yang luar biasa dikatakan, Tuhan menyertai dia. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur 56, Daud mengatakan demikian. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Inilah yang dinyatakan oleh Yusuf. Pada waktu aku takut, pada waktu aku tidak tahu kemana, aku minta pertolongan. Pada waktu aku bingung. Mungkin pada waktu itu dia bertanya-tanya, Tuhan di mana engkau? Di mana pertolonganmu? Dia tetap percaya Allah yang baik. Allah Abraham, Yakub dan Ishak. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dia percaya. Allah orang tuanya yang akan pasti membantu dan menolong dia. Itulah yang dialami oleh pada Yakub sendiri. Nah, lalu selanjutnya kalau kita perhatikan di sini, maaf Yohana boleh tolong bantu yang tadi. Nah, kembali kita melihat di sini, di dalam penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf, kita akan melihat ada mujizat di dalamnya. Ada mujizat di dalam penderitaan yang sering kali kita hanya mengeluh, mengapa ini terjadi, mengapa ini saya alami. Sebetulnya di dalam Tuhan ikut serta, Tuhan ikut campur tangan yang terjadi dalam segala kesusahan penderitaan kita. Tatkala dia dibenci, dia dicelakai, walaupun tidak lakukan kejahatan, dia tidak membenci saudaranya juga. Mungkin ada kesal, tetapi terlihat sekali dia tidak membenci, tidak berusaha untuk membalas, tidak berusaha untuk mencelakai kakaknya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 50 kitab Kejadian di sana terlihat sekali. Yusuf tidak membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya. Padahal dia mampu, dia bisa untuk balas dendam. Dia tidak lakukan, tetapi pengampunan yang dia lepaskan kepada saudara-saudaranya. Lalu selanjutnya ketika dia dijadikan budak, dia tidak marah pada Tuhan. Tuhan, aku ini anak kesayangan, aku nih betul-betul menjadi anak kebanggaan, tetapi sekarang menjadi seorang budak yang tidak ada nilai sama sekali. Tetap sebagai budak yang harus dia bekerja, dia lakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan di sini saya melihatnya, Yusuf seperti begini, ketika aku ada di sanalah aku harus berkarya. Di sana aku harus melakukan sesuatu demi Tuhan. Bukan karena statusku sebagai budak, tetapi aku anak Tuhan, aku umat Tuhan, aku bekerja yang sebaik-baiknya. Sehingga Potifar betul-betul mengasihi dia, mempercayakan semua segala urusan di rumah tangganya kepada Yusuf. Yusuf bisa dipercaya. Bukan itu saja, si istri pun juga melihat kok pemuda ini remaja manis, ganteng lagi gitu. Apalagi melihat sikapnya begitu manis, membuat si istri pun senang dan juga dirayu. Pada saat dia dirayu di sana, ada mujizat Tuhan bekerja. Bayangkan, setiap hari digoda, setiap hari dirayu,
Yusuf tidak tergoda sama sekali. Luar biasa. Ada pertolongan Tuhan di dalamnya, menguatkan dan memelihara Yusuf. Demikian juga pada waktu dia dipenjarakan, heran sekali. Kalau dipikir-pikir begini, saya bisa membayangkan, tatkala pengaduan daripada istri Potifar kepada Yusuf diperlakukan tidak baik, itu biasanya terjadi dia ditangkap, dia disiksa. Betul-betul diperlakukan Yusuf dengan tidak baik. Tetapi di sini tidak ada catatan, tidak ada terlihat. Dia mengalami siksaan lebih parah begitu. Malah dia dipenjarakan di tempat para raja-raja ditahan. Itu tempat tahanan yang khusus. Dan di sanalah dia juga tetap menunjukkan sikapnya sebagai umat Tuhan, bekerja ketika dipercayakan. Sehingga akhirnya mujizat terjadi di sini. Kepala penjara senang kepada dia. Kepala penjara mempercayakan urusannya kepada Yusuf. Kita melihat di tengah-tengah segala penderitaan kesusahan dia alami, Tuhan campur tangan. Ada mujizat Tuhan terjadi pada diri Yusuf. Mungkin kita berkata, oh ya pantesan Yusuf tidak mengeluh. Tidak. Mungkin kita tidak mengalami. Kita hanya melihat indahnya, tetapi pergumulan-pergumulan yang dia alami pasti berat. Sebagai manusia, pasti sangat-sangat menyusahkan. Pasti membuat dia betul-betul bisa mengalami suatu, yalah Tuhan, saya menyerah saja begitu. Mungkin, tetapi dia tidak mau dikalahkan oleh sikap pandangan perasaan demikian. Tetap teguh, tetap kuat sebagai umat Tuhan. Sehingga akhirnya apapun yang dipercayakan dia tetap fokus kerjakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya apa yang dipercaya kepada dia sungguh Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai dia. Dan tatkala Tuhan melihatnya, tatkala pekerjaan sudah dilakukan, ini yang luar biasa sekali. Orang lain melihat apa yang dilakukan Yusuf bukan yang Yusuf kerjakan. Tetapi Tuhanlah yang mengerjakan. Oh tuh luar biasa. Biasanya yang terjadi, tatkala saya melakukan sesuatu, orang lain harus lihat saya. Ini kan saya, karena saya. Kalau nggak ada saya, siapa yang bisa lakukan? Tidak. Tetapi ketika orang lain melihat apa yang dilakukan Yusuf dan semuanya begitu berhasil dengan baik, bukan Yusufnya yang dilihat, tetapi mereka melihat Tuhannya. Ternyata Tuhannya Yusuflah yang membuat Yusuf berhasil. Kadang-kadang terjadi juga dalam kehidupan kita rumah tangga begitu ya. Ketika anak kita berhasil, jayalah dalam segala materi begitu. Siapa bapaknya dong? Kadang-kadang juga saya bilang pada istri gitu, anak kita cantik ya, siapa bapaknya? Itu yang terjadi begitu ya. Emangnya kamu saja begitu. Nah itu yang terjadi kan ya. Ketika satu hal yang baik ya karena saya. Bukan. Tetapi di sini Yusuf katakan ketika orang lain melihat pekerjaan berhasil, dia selalukan semua karena Allah. Luar biasa ya. Indah sekali. Dia sadar dirinya nothing. Dia sadar dirinya nobody. Hanya Allah yang eksis. Hanya Allah yang ada. Itulah yang dinyatakan oleh Yusuf. Makanya dia bisa berhasil melihat terus mujizat Allah di dalam penderitaan, di dalam kesusahan demi kesusahan yang dia alami. Dan untuk hal ini sungguh-sungguh kita bisa alami, sungguh-sungguh kita menyadari, sungguh apapun yang terjadi dalam kehidupan itu karunia. Memasuki tahun 2025 ini kita sadar kesempatan yang Tuhan berikan. Indah sekali. Mari jalani bersama-sama dengan Tuhan. Mari jalani bersama-sama dengan Tuhan yang adalah Allah Immanuel yang akan memimpin, yang akan memberkati akan kehidupan kita. Amin.
Nah, selanjutnya di sini Tuhan, ketika saya melihat satu hal yang indah sekali oleh Yusuf, betul, saya put Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh mengalami penderitaan yang membuat Yusuf bisa sukses luar biasa. Lalu bagaimana? How begitu? Karena apa? Dia takut akan Tuhan. Satunya, takut akan Tuhan maksudnya apa? Semua pikiran, semua perbuatannya dilakukan untuk menghormati, menyenangkan Tuhan. Pikiran dia, tindakan dia, perlakuannya, perkataan dia pasti apapun dilakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk memuliakan, untuk menyenangkan nama Tuhan. Itu inti daripada yang dia nyatakan sebagai prinsip kehidupan daripada Yusuf. Inilah hal yang sangat-sangat. Kalau kita how, bagaimana? Ya dari kata how itu kita akan pikirkan gitu. How itu satu istilah HOW begitu kan ya. 3 aja intinya. Yang saya perhatikan dari apa yang dilakukan, dialami, ditindaki oleh pada Yusuf. Hanya apa? Hanya apa? Hadapi dengan pasrah. Hadapi, memang ini kehidupan. Ada susah, ada senang, begitu kan. Ada orang tidak suka, ada orang suka kepada saya. Hadapi, memang itu nyatanya. Fakta kehidupan ini begitu. Untuk apa dipusingkan? Pasti memang sebagai manusia, pasti pusing terpengaruh. Hanya pengaruh itu tidak menghanyutkan dia dalam kekecewaan. Tidak menghanyutkan dia, hilang kelemahan untuk terus berjuang di dalam menghadapi, di dalam menjalani akan kehidupan ini. Dia pasrah. Hadapi semuanya itu tanpa salahkan orang lain ataupun Tuhan. Kita gampang sekali tatkala menghadapi kesulitan, penderitaan. Ini karena dia, ini karena itu. Kadang-kadang di dalam keluarga pun juga begitu. Bisa saja menyalahkan orang tuaku, anakku, pasanganku, dan samaku. Yang lebih celaka lagi dikata, sudah sekian lama saya berdoa, sudah sekian lama setia, sudah sekian aktif, sudah sekian banyak saya berkorban untuk Tuhan. Mana Tuhan perbuatan untuk saya? Kadang-kadang itu yang terjadi, Tuhan malah dipersalahkan. Bagi Yusuf menghadapi, dihadapi dengan berserah, dengan pasrah, penuh kekuatan daripada Tuhan. O-nya apa? Olah kesusahan sesuai cara Tuhan, bukan cara dunia. Olah, hadapi sesuai prinsip daripada kebenaran firman Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf tatkala dia berada dalam kondisi pencobaan yang saya pasti rasakan. Pencobaan begitu berat sekali, rayuan-rayuan gombal, rayuan-rayuan yang berusaha membuat Yusuf untuk berzina, untuk melakukan perbuatan dosa. Dia tetap sadar ada Tuhan. Sampai dikatakan, aku tidak mungkin melakukan kejahatan yang besar ini kepada Tuhan. Ketika dia melakukan dosa, ketika dia menjahati orang lain, berarti dia berbuat jahat kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan manusia. Bukan orang lain, tetapi dia sadari saya berbuat jahat kepada Tuhan dan saya tidak akan mau melakukan semua itu. Inilah yang indah. Ya, prinsip ini sungguh-sungguh kita sadari dan sungguh-sungguh kita boleh lakukan. Nah, yang terakhir, saya dengar kalau pendeta katanya, kalau terakhir ini mujizat katanya, mudah-mudahan ini pun mujizat yang terjadi dalam kehidupan penderitaan kita, kesusahan kita gitu katanya. Mujizat khotbah selesai begitu. Itu biasanya yang terjadi ya hamba-hamba Tuhan begitu ya. Tetapi di sini saya enggak. Kita masih 2 jam lagi. Nah, di sini katakan W-nya apa? Walau sendiri. Walau susah, walau merasakan tidak ada yang menolong, jangan lemah. Jangan putus asa. Walaupun benar Tuhan, kok gak ada orang yang mau mengerti saya Tuhan.
Kok nggak ada orang Tuhan yang menguatkan saya? Kok tidak ada orang yang mau menolong saya Tuhan? Walaupun sendiri itu, jangan lemah. Ingat, Allah Immanuel pasti menolong, menyertai, dan memberkati kita. Karena 1 Korintus pasal 10 ayat 13, segala penderitaan yang kamu alami, penderitaan biasa. Loh Tuhan kok bisa bukan biasa? Ini bagi saya tidak biasa. Tapi bagi Tuhan itu biasa. Kenapa? Kamu sanggup melalui, ini luar biasa sekali. Dan Tuhan katakan dia akan memberikan kamu jalan keluar. Sehingga kamu sanggup mengatasi semua penderitaan itu. Sebab Tuhan tidak mungkin membiarkan pencobaan melebihi daripada kemampuan, kekuatan daripada kita. Amin. Biar kita sadar untuk hal ini. Walaupun terjadi, Tuhan menolong, menyertai kita. Biarlah takut akan Tuhan di saat susah, itulah yang membuat kita tetap beriman dan taat. Dan akhirnya apa? Keberhasilan dan berkat yang Tuhan akan nyatakan pada kita. Amin. Saya akan mengakhiri dengan satu kisah yang terjadi. Nggak tahu apakah ini pernah didengar atau tidak gitu. Bapak Ibu di sini gampang nggak dapat tempe? Tempe tahu ya? Wah saya senang sekali makan tempe begitu kan ya. Senang kan ya makan tempe. Bahkan nggak tahu murah atau mahal Pak tempe di sini Pak Joni. Mahal ya. Di Jakarta gampang sekali dapatnya gitu ya. Nah ini dikisahkan di Jogja katanya, daerah Jogja. Ada seorang ibu, dia produksi tempe sendiri, dia jual sendiri begitu. Tetapi yang heran sekali katanya, ibu ini walaupun dari tempe-tempe dia sudah janda, bisa menguliakan anaknya. Dari hasil penjualan, memang dia hemat begitu. Tetapi dia bisa menyekolahkan pendidikan daripada anaknya, bahkan sampai kuliah. Begitu. Jelas bukan dari 100% dari itu. Anaknya pun menyadari, mamanya bekerja, ayah saya pun harus bekerja. Begitu. Nah, setiap hari dia produksi tempe dari siang, setelah jualan, dia beli bahan-bahan, mulai bekerja, membuatnya, mengolahnya, dan membiarkan. Besok pagi dia ambil, tinggal dia bawa ke pasar. Pada hari itu tidak tahu apa yang terjadi, dia bingung. Tempe yang dibuat memang difermentasi dan dia letakkan supaya dari lembek itu bisa jadi keras kan. Nah pagi itu tiba-tiba dia bangun lebih awal dari sebelumnya. Lebih awal dari sebelumnya ketika dia bangun mau tidur nggak bisa-bisa. Aku pengen tahu tempeku bagaimana begitu produksinya. Ketika dia ke dapur, dia lihat tempenya, dia nyalakan api untuk melihat keadaan tempenya. Kok masih lembek ya? Oh mungkin jam segini biasanya sudah masih lembek. Nanti akan ada mujizat keras begitu kan ya. Bisa dijual begitu. Mungkin harapan begitu. Karena kondisi itu dia tidur nggak bisa tidur. Akhirnya dia bangun lagi. Dia lihat lagi. Dia pegang, loh betul lembek. Wah celaka ini. Kalau tempe ini masih lembek, nggak mungkin bisa laku. Tidak mungkin bisa dijual. Akhirnya dia hanya bisa berdoa, Tuhan tolong buatlah tempe ini jadi keras. Begitu. Nah akhirnya dia kembali untuk tidur. Tetap nggak bisa tidur. Sudah sejam lebih, akhirnya mau nggak mau dia harus siap-siap ke pasar. Lalu dia sempatkan diri lihat lagi, ternyata produksinya masih lembek. Oh, doaku mungkin salah katanya. Apa yang terjadi? Dia ingat kalau pendeta doa itu tumpang tangan gitu. Dia tumpang tangan begitu kan ya. Akhirnya mungkin doaku tadi salah begitu kan ya. Tempe dia. Dalam nama Tuhan aku katakan keras tempe. Nah akhirnya dia percaya, dia serahkan. Dia beres-beres, dia ke pasar. Mau ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar, sudah keras belum ya? Dia coba lagi.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah keras? Masih lembek, betul. Mau ke pasar enggak? Mau enggak mau dia harus ke pasar. Ya mungkinlah dalam perjalanan ini Tuhan melakukan mujizat begitu kan ya. Tempe itu kan agak terang kan, agak siang kan, agak panas kan. Pasti mujizat Tuhan terjadi di situ begitu kan ya. Nah dia bawa ke pasar, sudah sampai, biasa langsung dia buka, ragu. Jangan dulu, dia pegang lagi. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tempe tetap lembek. Tempenya tetap lembek. Dan pada saat itu dia mulai ragu, Tuhan, ini kalau terjadi, aku tidak ada modal lagi Tuhan. Betul-betul baru kemarin aku kirim uang untuk anak-anakku sekolah, untuk jajan mereka, bayar uang kuliahnya. Tuhan kalau tidak ada uang ini, aku besok tidak bisa dagang lagi. Dia hanya berdoa, Tuhan berikan aku belas kasihan. Dia hanya berdoa. Tiba-tiba teman, buka dong tutupnya itu. Enggak, sabar aja, tenang. Ini kan masih pagi, berdalam. Lu nggak tahu tempeku masih lembek. Nah itu, temannya suruh buka, dia tetap tidak begitu. Yang lain-lain teman-temannya laku semua tempenya, dia tetap tutup. Dan akhirnya terjadi teman-temannya mau habis, masih tidak satu pun yang bisa dia jual. Karena dia tutup. Di tengah-tengah kegelisahan dia yang mulai khawatir, dia hanya dalam hati berdoa, Tuhan apa sih salahku? Aku perhatikan pembuatannya sama seperti biasa. Kenapa terjadi begini? Ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan dalam hatinya, tiba-tiba ada seorang ibu datang. Dia bilang, maaf Bu. Sebelum lebih lanjut dia ngomong, maaf Bu, saya belum bisa jual gitu maksudnya. Bu, apakah di sini Ibu tahu di mana ya yang menjual tempe yang masih lembek? Bengong dia. Apa Bu? Iya, Ibu tahu nggak di sini di mana yang menjual tempe yang masih lembek? Rupanya si pembeli itu ingin beli tempe bukan sudah jadi. Yang belum jadi karena dia akan kirim ke luar kota untuk anak dan saudara-saudaranya. Langsung pada satu dia merasakan bersyukur sekali, oh Tuhan, ini rupanya cara kerjamu. Dia buka dan diborong semuanya, habis saat itu. Mujizat Tuhan luar biasa. Kasih pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tidak dia duga, demikian juga saya percaya di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan selalu ada. Masalahnya kita mau taat gak? Berserah gak penuh pada Tuhan? Mau gak terus berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita? Apapun yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini seringkali banyak hal yang kita tidak mengerti. Tetapi kita percaya ada Tuhan yang mengerti. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu di mana kita harus mendapatkan mujizatnya. Tuhan hanya ingin taatlah, takutlah kepada Dia. Biarlah apapun yang terjadi, kita hadapi dan menuh pasrah kepada Tuhan. Walaupun tidak ada orang mengerti, tetap percaya Tuhan selalu menyertai. Dan mari kita lakukan, kita jalan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan dan jangan kita jauh daripada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Saya minta untuk istri saya untuk berdoa untuk firman Tuhan ini. Susana Heng berdoa untuk firman Tuhan.